سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السابقين الأجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. هنا تشكر النفس الإنسانية بصرف هذا المقصد. Di sini jiwa manusia merasakan bagaimana agungnya prinsip-prinsip itu, yaitu prinsip persamaan hak, prinsip kesetaraan. ويكاد هذا الشعور يدفعها إلى الأخذ به دون تردد، لولا ما يكون فيه من بقايا العصبية التقليدية من بداية كل شاب بأنه الأولى بالزعامة والحق بالكرامة. Perasaan ini hampir memaksa karena perasaan itu bergejolak di dalam hati. Ilal akhdi untuk mengambil, untuk menjadikan pedoman duna taraddudi tanpa keraguan. Laula ma yakunu fiha min baqaya al-asabiyah al-akbiyah, seandainya bukan karena pengaruh daripada sisa-sisa kefanatikan, sisa-sisa kefanatikan yang bersifat tradisional, min ida'in kulli syabbin, dari pengakuan setiap bangsa bi'annahum awla bizza'af, bahwa kepemimpinannya lah yang lebih utama, wal haqqu bil karamati, dan lebih berhak untuk dimuliakan. Huna yatalaqqahu syarhul akhir alladhi tadammanathu al-ayat, dan bagian terakhir ayat yang kita baca sebelumnya. Di situ kita temukan, di situ kita jumpai apa yang terkandung dalam ayat itu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat maksudnya
la nufadilu bainan nasi illa ala asasi amalin salih. Bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia illa ala asasi amalin salih, kecuali ala asasi amalin salih, kecuali atas dasar-dasar amalihim, amal mereka, perbuatan mereka, as-salihati yang baik. Wa ikhlasuhum billahi, dan keikhlasan mereka dalam beramal, berbuat kebajikan, wa ibadatihi wahdahu, dan ibadahnya kepada Allah yang Maha Esa, penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa ma yuqaddimu kullu minhum li ummatihi wa lil muslimil insani min khidmatin wa tadhiyatin. Apa yang semua yang telah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk umat, untuk bangsa, walil mujtama'il insani, dan untuk masyarakat, umat manusia, bil khidmatin wa tadhiyatin, dari pelayanan-pelayanan, dari pengabdian-pengabdian dan pengorbanan-pengorbanan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan oleh umat sebelumnya, bangsa sebelumnya, sebelum terjadinya revolusi Prancis itu, mereka senang mengingat adanya persamaan-persamaan karena mereka menilai bahwa di tengah-tengah masyarakat ada ketimpangan, ya, ada gap yang terjadi, ya, antara satu bangsa dengan bangsa lain atau satu umat dengan yang lain. Dia memegang tampuk kekuasaan, jabatan-jabatan politik strategis hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang terkenal, orang-orang bangsawan. Padahal tidak mungkin masyarakat lainnya yang boleh dari mereka sepelekan itu justru lebih berhak, justru lebih bisa ya untuk memegang dan melaksanakan fungsi-fungsi itu atau tugas-tugas itu, agar mereka tidak diberikan kesempatan. Oleh karena itu, rasa bergejolak pada bangsa-bangsa itu mendorong mereka untuk melakukan reformasi, perbaikan-perbaikan. Sekalipun ada kendala-kendala yang dirasakan karena tradisi-tradisi, ya, yang bersifat rasional. Pada tingkat perhatikan itu masih senantiasa menjadi pegangan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan mereka mengklaim bahwa sistem kepemimpinan mereka yang baik, sistem kepemimpinan mereka yang benar. Oleh karena itu, dengan turunnya ayat yang disebutkan Al-Quran surah Al-Quran 13, inilah yang sebenarnya mendorong manusia untuk melakukan bersama-sama bahwa Allah menciptakan bangsa manusia ini terdiri daripada bangsa-bangsa, terdiri dari suku, ya. Ada perbedaan bahasa, ras, dulu, ya.
Justru bagaimana itu menjadi semacam kekayaan sehingga kita bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Ya, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi dan kelebihan orang lain. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia kecuali dengan perbuatan baiknya, amal-amal salehnya, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain membantu dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang paling diingin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena warna kulitnya, bukan rasnya, bukan keturunannya, bukan bangsa sukunya, tapi karena amal-amal kebaikannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap pelayanan dan pengorbanan yang dilakukan oleh manusia itu sangat bermanfaat kepada manusia yang lain, sangat berguna pada masyarakat. Karena memang prinsip kita sebagai manusia yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat pada sama manusia. Manusia yang peduli, manusia yang mau memberikan pertolongan bantuan orang lain, yang punya sifat simpati, bahkan punya sifat empati kepada orang lain. Bukan manusia memiliki antipati, cuma merasa dirinya yang hebat, merasa dirinya yang benar. Oleh karena itu dalam interaksi sosial tentunya kebersamaan sangat dibutuhkan. Wayaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam seruannya ilal musawati, pada persamaan, ya, pada kesetaraan sama hak di hajjatil wada'i, pada haji wada', itu pada haji perpisahan. Karena setelah ini Rasulullah tidak melaksanakan haji. Apa saja Rasulullah? Dan ini seruan dari Rasulullah yang disampaikan di Arafah pada waktu itu. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi Rasulullah tidak memanggil hanya orang tertentu, bangsa Arab, ayuhan nas, semua manusia, dimanapun kalian berada. Inna rabbakum wahidun, bahwa Tuhanmu cuma satu. Tuhan kita adalah Allah. Wa baru wahidun, dan Bapakmu dia cuma satu. Karena kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam, merupakan nenek moyang manusia, bapak semua manusia. Allah ingatlah, lafaz dari Arabi ala jannah. Tidak ada perbedaan kemuliaan antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu selain bahasa Arab, bahasa Ajam. Tidak ada perbedaan. Dulu kan sebelumnya orang-orang itu lain dirinya orang hebat.
diri yang paling mulia. Walau diajami anak Arabin, dan tidak dari bangsa Ajam dengan bangsa Arab. Walau kasari al-ahmar, dan tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dengan berkulit merah. Ya, kalau di Amerika itu ya banyak yang berkulit merah itu, yang berkulit merah ini ya banyak di bangsa-bangsa Eropa. Walau ihmarin ala sebenarnya tidak berbeda antara bangsa yang berkulit merah dengan bangsa yang berkulit hitam. Illa bitaqwa, yang membedakan adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Jadi boleh jadi orang yang berkulit hitam itu bisa lebih baik dan baik berkulit putih atau berkulit. Bukan pula sebaliknya. Oleh karena itu, silakan kita tidak bisa merendahkan orang lain. Jangan menganggap kita ini lebih hebat daripada orang lain. Karena setiap manusia itu pasti ada keistimewaannya. Pasti ada kelebihannya. Oleh karena itu mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati. Di hadis ini dikeluarkan oleh beliau. Ya, ini sangat menggalakkan antara Rasulullah dan juga ya, dasar hadis ini yang sangat panjang. Karena itulah seluruh dakwah Rasulullah yang terakhir. Hadza huwa mabda'ul musafah alladhi yataqabbal al-ashara. Karena ala al-Islam fi bilad al-Arabiyya kanat tuwaddu washaddul umami tawahiyan bil ansabi. Inilah prinsip ya, dasar persamaan yang lahir 14 abad yang silam ketika Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang pentingnya persamaan itu. Ulida Quran masyarakat 14 ayat sekalian Islam di tangan Islam. Dia di biladil Arabi, lahir di negeri Arab. Rasulullah dilahirkan di negeri Arab. Alladzi kanat tuwaddu shaddul mubitabahiyan bil ansab, di mana orang sebelumnya mempelai bagi yang berubah. Ya, dari bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa Arab ini adalah termasuk bangsa yang sangat membanggakan diri dengan keturunannya, dengan nasabnya. Ya, sehingga kalau tidak sebangsa dengan dia, ya mereka hinakan, mereka remehkan. Ini sebelum Rasulullah datang membawa agama Islam sebagai agama persaudaraan, agama bersama. Al-Qarz Allahul Nabi bin Quraisy alaihi wasallam mabda'al musawat allati bada bitatbiqihi wa qalu lahu kaifa nadsu ilaika ya Muhammad
wa anta tajlis ila masalil bilal al-Habasyi. Para pemuka-pemuka pengarang Arab itu mengingkari, ini luar bangsa Quraisy, itu mengingkari, tidak menerima apa yang saya Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya, yang namanya persamaan itu. Di mana para Rasulullah sudah menerapkan, bala kita bihi. Jadi para Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip persamaan kesetaraan, di mana pemuka ya menolak karena pengakuan diri tadi sebagai roti yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling mulia, sehingga mereka menolak apa yang disampaikan dan diterapkan Rasulullah SAW. Maka lalu para pemimpin Quraisy ini mengatakan pada Rasulullah sebelum penolakan, kaifa najsilaika ya Muhammad wa anta tajlis ila misli Bilal al-Habasyi. Bagaimana kita bisa bersama kamu, duduk bersama kamu, sementara kamu duduk bersama dengan Bilal al-Habasyi, Bilal ya, yang termasuk bangsa Ethiopia yang berkulit hitam. Dan tidak tahu Bilal itu ya terkenal karena termasuk muazzin yang Rasulullah SAW, bukan asal Rasulullah. Wa Salman al-Farisi, dan kamu bertemu dengan Salman al-Farisi. Salman al-Farisi anak Persia, yang sekarang tempatnya Iran. Iran itu ya sebenarnya dari bangsa Arya. Bangsa Arya itu masuk bangsa yang sangat tua di dunia ini. Kayaknya pemimpin Iran berkata pada Amerika sekarang ini hasil perang dalam kondisi perang. Kami ke Amerika baru ada 200 tahun yang lalu, kami sudah ada 7.000 tahun yang lalu. Ya. Salman al-Farisi ini adalah orang Persia, sekarang Iran. Inilah yang pernah mengusulkan kepada Nabi ya, ketika ada melakukan perang. Mengusul kepada Rasulullah ketika berperang bahwa kalau di negeri saya di Persia itu berperang, di antara strateginya adalah itu sekeliling kota digali ya, garis semutan paling ya, yang luas. Apa tujuannya? Supaya kuda-kuda perang itu tidak bisa melintas. Jadi kalau seperti sungai misalkan ini bisa nyebrang, dan itu menjadi pertahanan. Lalu Rasulullah setelah sini istilah Rasulullah, ya, sehingga misalnya pada waktu itu sebelum diserang, ya, membuat panik-panik sebagai pertahanan, menghalau musuh, dan terkenallah perang itu namanya perang Khandaq. Khandaq itu parah. Ini usulannya Salman al-Farisi. Jadi kalau misalnya Iran sekarang ini hebat bertahan dengan segala kemampuannya, ya, melawan Amerika, melawan Israel, dengan segala kemampuan dari teknologi yang pernah dibangun selama tahun.
bisa menembak jatuh pesawat tempur Amerika dan bisa menembus drone pertahanan Israel karena dia memang punya kemampuan, dia punya pengalaman perang sejak dulu. Apalagi kalau kita lihat letaknya di daerah itu sangat strategis, dia termasuk benteng aman, sehingga menyulitkan seperti Amerika menyerang itu agresor yang mengancam dia masuk ke dalamnya karena Iran punya kemampuan tersebut. Ya, dan sekarang ini yang dipermasalahkan lagi surat Hormuz itu di mana kapal mengangkut bahan bakar rumput yang berusaha lewat itu ya Iran bisa mengendalikan itu. Dan itu bahwa tsunami itu imbasnya ya ke seluruh dunia ya, karena bisa terjadi kekurangan bahan bakar di negara-negara tertentu. Dan ini resikonya alam. Jadi orang-orang menganggap seperti satu lepas dilakukan orang-orang rendah. Mereka tidak mau ikut bergaul dengan apa masih ada mereka. Wa Suhail bin Ibrahim dan Sayyid mereka dianggap rendah. Wa Ammar bahkan Ammar masa yang paling siksa oleh mereka. Wa siwa minal habibi wa amati nasib dan hamba-hamba yang lain dari manusia pada umumnya yang tidak seketul dengan mereka, tidak senasab dengan mereka. Mereka tidak mau bergaul, tidak mau ikut dengan Nabi selama masih ada mereka ini. Sampai mereka berani mengatakan, "Udhuluhum wa nahnu majlisika wa nattabi da'wataka." Singkirkan dulu mereka itu seluruh seperti Bilal, seperti sampai Suhaib Ar-Rumi. Kalau mereka tadi anggap orang-orang rendah, ya, orang-orang hina, padahal mereka ini punya kelebihan. Mereka mengatakan, singkirkan mereka dulu, jauhkan mereka dulu, ya. Wa nahnu nahdhur majlisika, ya, baru kami bisa ikut dan majlis, bisa hadir di majlis ini. Wa nattabi da'wataka, baru kami bisa bikin dakwah. Ya, itu mereka permintaannya itu. Di sinilah terlihat terjadinya namanya tidak adanya kesatuan bersama. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW karena orang-orang sekitar tadinya orang dekatnya Rasulullah yang selama ini bersama Rasulullah, Rasulullah segala perjuangannya. Lalu tiba-tiba Quraisy itu yang menyuruh mereka disingkirkan dan mereka selalu berkhidmat bersama Rasulullah. Rasulullah yang menerima tawaran mereka. Maka lalu mereka lagi memohon permintaan. Faja'alna yawma wa lahum yawma. Kalau begitu kita bagi hari. Ya, satu hari kami bersama dengan kamu Muhammad dan hari-hari yang lain akan bersama dengan mereka. Ya, karena mereka tidak mungkin bersama dengan orang-orang yang sejarah. Ya, cek bagaimana mereka itu tidak menerima bersama-sama. Kami mau bersama dengan kamu, tapi ya bagi hari.
Fajalana yauman satu hari Rasulullah kami walahum yauman untuk mereka juga satu hari. Artinya kita beda harinya. Kalau hari ini kita bertemu, maka orang-orang yang sebentar hari yang lain. Falahullahu an yastajiba lirbatihim. Ya, lalu Allah melarang Rasulullah untuk menerima tawaran-tawaran mereka. Apa menjadi permintaan-permintaan mereka itu. Wa nazala alaihimul wahyu ilahi, maka turunlah ayat yang menjelaskan wala taqtulul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatluhum fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu menyingkirkan, menjauhkan orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang, yuridu nawajahu. Mereka itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuridu wajah mereka itu mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, kaisan Allah, rahmat Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Baik kamu Muhammad tidak perlu ada perhubungan dengan mereka yang minta lagi perbedaan-perbedaan. Kamu tidak bisa menerima sama sekali apa permohonan mereka tadi. Untuk menjauhkan orang-orang yang selama ini bersama dengan Rasul dan mereka akan berkorban, atau permohonan mereka minta dibedakan hari mereka untuk bersama untuk menerima dakwah. Wama baik hisabika alaihi min syai', dan kamu juga tidak punya perhitungan kepentingan pada mereka yang itu seperti itu. Ya, karena orang pada waktu itu banyak sekali permintaan-permintaan. Di antara permintaannya, ya Muhammad supaya kita berdamai. Ya. Bagaimana kalau tahun ini kami menyembah Tuhan itu Allah, tapi tahun berikutnya kamu lagi yang menyembah Tuhan kami, lahan mana ada khusus. Ya Muhammad, kalau kamu tidak mengakui Tuhan kami, ya cukup datang meraba-rabanya saja, punya saja. Ya. Maka turunlah ayat yang terkait masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagi agama dan bagi agama saya yang salah. Akidah itu tidak bisa dicampur baur. Tidak ada kompromi yang masalah akidah. Ya, tidak ada toleransi masalah akidah. Kecuali dalam hubungan muamalah ya. Silakan. Fatan tundang pada zalimin. Ada yang kamu minta permintaan orang-orang tadi. Ya. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan menjadi sebagai orang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang dulu agar mereka mengatakan iman Allah alaihi. Apakah ini yang mereka diberikan anugerah kepada Allah?
min bainina di antara kami. Alaihissalam bi'adami syakirin, bukankah Allah yang paling tahu siapa di antara mereka orang bersyukur. Faida ja'aka alladzina yu'minuna biayatina, maka apabila ada orang beriman pada kamu biayatina dengan ayat kami, faqul, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan atas kalian, kedamaian atas kalian. Kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Allah telah menciptakan pada dirinya yang namanya rahmat. Artinya kalau kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah termasuk hambanya Dia di dunia. Dan inilah yang senantiasa dicari, ya, untuk bagaimana meraih keuntungan, ya, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian di dalamnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada sahabat-sahabat yang setia yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam walhamdulillahi rabbil alamin.